Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zedan dengan NIM 17225038. Dan saya Nika Dinda Putri dengan NIM 17225076. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek kami untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dan ini nama kelompoknya yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk bagian abstrak, HAM adalah hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat dihilangkan oleh siapapun termasuk negara. HAM merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Dan setiap orang, HAM penting untuk dipelajari agar kita bisa saling menghargai sesama manusia dan tidak berlaku seenaknya. Penelitian ini menggunakan metode studi perpustakaan yang mengandalkan sumber bibliografi dari buku dan artikel di jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan, pembacaan data dengan pemikiran para ahli dengan pendekatan konstruktif dan interpretasi pada isi pokok pembahasan yang diteliti. HAM terbagi menjadi 3 generasi, yaitu generasi pertama, hak sipil dan politik, generasi kedua, hak ekonomi, sosial dan budaya, dan generasi ketiga, hak dalam pembangunan. HAM berawal dari dunia barat atau yaitu Eropa, yaitu ketika filosofi Inggris John Locke merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada manusia. HAM mengatur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti pendidikan, tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Dan ini ada pokok pembahasannya. Yang pertama yaitu penelitian ini menggunakan metode studi keperpustakaan yang mengandalkan sumber bibliografi dari buku dan artikel di jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan, pembaca data, dan pemikiran para ahli dengan pendekatan konstruktif dan interpretasi pada isi produk yang diteliti. Subjek 2, oleh karena itu, pemahaman serta penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi kunci dalam pembangunan dunia. Adapun prinsip-prinsip HAM antara lain yaitu menghormati hak asasi manusia. WWF Indonesia menghormati dan mendukung hak asasi manusia yang diakui secara internasional, termasuk hak atas lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan. Untuk kedua, penerapan pendekatan berbasis hak asasi manusia. WWF Indonesia mempromosikan pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk konservasi dan berkomitmen untuk mengintegrasikan pendekatan tersebut dalam pekerjaannya. Yang ketiga itu ada mengadvokasi pemerintah untuk memenuhi kewajiban sebagai pengembangan tugas. Adapun subjek 3, sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filosofi Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia. Ada keempat macam kebebasan itu meliputi kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berbicara, kebebasan dari kemelarahan, dan kebebasan dari ketakutan. Adapun ini ada analisis data yang sudah kami kerjakan. Ada diagram analisis hak asasi manusia. Di sini satu ada identifikasi apa aja yang terjadi, siapa yang terlibat, kapan aja, dan di mana aja yang terjadi. Dan yang kedua ada kerangka HAM. Menentukan hak-hak yang relevan dan standar HAM yang berlaku. Ada hak apa yang berkaitan, instrumen HAM apa yang berlaku, apa kewajiban negara atau pemangku kewajiban. Yang ketiga ada pengumpulan data. Mengumpulkan informasi dan data yang akurat, relevan, dan andai. Data primer dan sekunder, testimoni dan bukti, sumber resmi dan independen.
Yang keempat ada analisis dampak HAM. Ini siapa aja yang berdampak, terus bagaimana dampaknya, positif atau negatif, apakah ada pelanggaran atau resiko pelanggaran. Yang kelima ada kesimpulan. Apa yang terjadi pelanggaran HAM, apa akar masalahnya, apa isu HAM utama yang perlu diatasi. Yang keenam ada rekomendasi dan tindak lanjuti. Menyusun rekomendasi untuk mencegah pelarangan dan memulihkan hak. Langkah pencegahan, langkah pemulihan, kebijakan dan perubahan yang diperlukan. Yang ketujuh ada pemantauan dan evaluasi dari HAM. Nah, ini apakah rekomendasi dilaksanakan, apa dampaknya bagi pemenuhan HAM, terus apa perlu tindakannya dilanjutkan. Dari semua ini adalah analisis hak asasi manusia. Kesimpulan dari project yang tadi saya buat, HAM adalah hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat dihilangkan oleh siapapun, termasuk negara. HAM merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. HAM mengatur pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Seperti pendidikan, tempat tinggal, makanan, dan pakaian. HAM penting untuk dipelajari agar kita bisa saling menghargai sesama manusia dan tidak berlaku seenaknya. HAM terbagi menjadi 3 generasi, yaitu generasi pertama itu hak sipil dan politik. Generasi kedua itu hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan generasi ketiga itu ada hak dalam pembangunan. Berawal dari di dunia barat, yaitu ketika filsuf Inggris John Locke merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada manusia. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.